Soal nomor 31, dua muatan listrik muatannya 0,1 mikrocoulomb diletakkan di titik B dan C sebuah segitiga sama kaki. Jika K 9 kali 10 pangkat 9, maka resultan kuat medan listrik di titik A adalah titik. Nah, ini gambarnya. Jadi ada dua muatan positif semuanya. Nah, di sini materinya medan listrik. Di sini kita gambarkan lagi segitiga, jaraknya 30 cm. Jadi segitiga sama kaki. Kemudian muatannya muatan positif, sehingga pada muatan A nanti ada medan listrik yang ditimbulkan oleh muatan A, muatan B sama C. Nah, EC arahnya ke sana, kemudian EB arahnya ke sana. Nah, di sini kan ini 45 otomatis 90, yang sini kan juga 90. Itu artinya sudut apit antara EC sama EB kan 90. Nah, kita hitung dulu untuk medan listrik masing-masing muatan terhadap titik A. Dengan K 9 kali 10 pangkat 9, di sini muatannya sama 0,1, sehingga EB sama dengan EC nanti. Nah, EB 10 pangkat 4, sementara EC juga 10 pangkat 4. Kemudian karena sudut apitnya 90, kita pakai Pitagoras. Nanti didapatkan resultannya adalah 10 pangkatkan 4 akar 2. Nah, sekarang nomor 32. Dua kawat sejajar searah dialiri arus listrik seperti pada gambar. Letak kawat ketiga agar kawat yang terbentuk tidak mengalami gaya magnetik harus ditempatkan pada jarak berapa. Nah, ini ada kawat 1 6 ampere, kawat 2 14 ampere, jarak keduanya adalah 30. I3 atau kawat yang ketiga ini harus ditempatkan pada di antara kawat 1 dan 2 agar menghasilkan resultan sama dengan 0. Nah, ini induksi medan magnetik, persamaannya mu I1 I2 per 2 PA kalikan L. Nah, kawat 1, ini kawat 2, ini kawat 3. Jadi arahnya seperti ini, kawat 3 yang di tengah, dia nanti akan mendapatkan medan induksi dari yang dihasilkan dari kawat 1 dan kawat 2. Arahnya satunya ke kiri, sedangkan yang kawat kedua arahnya ke kanan. Untuk membuat kawat ketiga itu tidak memiliki gaya magnetik, maka resultannya harus sama dengan 0. Dari A kawat pertama, kawat kedua itu jaraknya 30, kita misalkan jaraknya X dan 30 min X. Nanti tinggal kita masukkan bahwa BP1 harus sama dengan BP2. Kemudian dari situ nanti kita dapatkan nilai X-nya itu adalah 9 cm. Artinya terhadap kawat 1 jaraknya 9 cm, kalau terhadap kawat 2 itu 21 cm. Kemudian soal nomor 33, perhatikan grafik listrik F terhadap R antara dua muatan Q1 dan Q2 sebagai berikut. Nah, ini adalah grafik antara gaya dengan jaraknya. Gaya sama jarak kan berbanding terbalik, dikuadratkan, maka bentuknya seperti kurva. Nah, di sini Q2 sama dengan 2Q1, maka besarnya Q1 dan Q2 adalah berapa? Hukum kolom materinya, gaya sama dengan F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. Kita ambil salah satu data yang paling mudah adalah ketika jaraknya 1, karena pembaginya 1, ketika dikuadratkan hasilnya juga 1. Maka ambil F-nya 18 dan jaraknya 1, kita masukkan ke sini. Nanti didapatkan bahwa Q2 sama dengan Q2 sama dengan 2Q1 itu adalah petunjuk dalam soal. Di sini nanti kita bisa mencari besarnya Q1 dulu. Jadi dengan memasukkan Q2-nya itu 2Q1. Nanti didapatkan nilai dari Q1 sama dengan 1 kolom. Sementara untuk Q2 itu ada 2 kolom. Soal nomor 34, perhatikan rangkaian listrik berikut ini. Besar tegangan jepit antara AB adalah titik. Pertama kita menghitung GGL total. Pemasangan GGL total pada gambar itu kan searah, berarti jumlahnya ditambah. Berarti 8 tambah 8 tambah 8 24. Kemudian hambatan total. Nah, untuk hambatan total ini ada 4 juga, 3 ditambah 3 ditambah 2 ditambah 4. Nah, nanti hasilnya 12 ohm. Kemudian untuk mencari besarnya arus tegangan jepit, kita harus menghitung arusnya dulu. I sama dengan V per R, V-nya 24, R-nya 12. Soal nomor 35, perhatikan rangkaian RLC sebagai berikut. Dari rangkaian berikut mana yang benar? Jadi kita disuruh membuktikan pernyataan ini yang benar yang mana. Rangkaian RLC-nya seperti ini. Nah, jadi ada RL sama C. Hambatan sudah diketahui, persamaan tegangannya juga sudah ada. Rangkaian RLC, rangkaian AC atau rangkaian bolak-balik. Nah, di sini kita ingin menghitung impedansi. Sebelum menghitung impedansi, kita akan menghitung reaktansi induktif dan kapasitif dulu, XL dan XC-nya. XL sama dengan omega kali L.
Omega 250, dapatkan dari mana? Dari persamaan tegangannya. Yang melekat pada T itu adalah omega, jadi omeganya 250. Kemudian untuk L-nya induktor itu 1,8 Henry, jadi kalau dikalikan 450. Sementara XC, reaktansi kapasitif itu 1 per omega C. Omeganya sama 250, kemudian C-nya disitu kan 16 mikrofarad. Kita jadikan farad, jadi 16 kali 10 6. Hasilnya 250 ohm. Nah, untuk impedansi itu Z kuadrat sama dengan R kuadrat ditambah XL min XC dikuadratin. Dari sini juga kita dapatkan bahwa nilai Z-nya 290, berarti pernyataan 1 benar. Kemudian yang kedua, kuat arus maksimum adalah V maksimum bagi Z. Jadi 5,8 V maksimumnya dilihat pada persamaan tegangannya dibagi 290 sehingga hasilnya 0,2 ampere. Kalau jadikan miliampere, jawabannya 20 miliampere. Maka pernyataan 2 juga benar. Nah, untuk pernyataan 3, apakah bersifat kapasitif? Ternyata tidak. Ketika kita menghitung besarnya XL itu lebih besar daripada besarnya XC, sehingga sifat rangkaiannya adalah induktif. Kemudian untuk tegangan efektif antara BC itu kan berarti kan yang melingkupi induktor. Tegangan efektif sama dengan I efektif dikalikan XL. I efektif itu nanti 0,01 akar 2 didapatkan dari I efektif, I maksimum tadi 20 mA atau 0,02 dibagi akar 2, nanti ketemunya 0,01 akar 2. Kemudian XL-nya 450, maka nilai dari tegangan efektifnya 4,5 akar 2. Dan nomor 4 itu salah. Jadi 34 salah, 12 benar. Soal nomor 36, ada trafo step down, efisiensinya 75%, mengubah tegangan 1000 volt menjadi 200 volt, berarti kan step down. Trafo ini dihubungkan dengan lampu 200 volt 90 watt. Maka arus mengalir pada kumparan primor adalah titik-titik. Di sini kita tahu efisiensinya 75% atau 0,75. Tegangan primernya 1000, sementara tegangan sekundernya 200 karena trafonya jenisnya step down. Daya sekundernya adalah 90 watt. Oke, transformator efisiensi sama dengan daya sekunder dibagi daya primer kali 100%. Nanti didapatkan dengan memasukkan PS-nya 90. Kan di situ PS-nya 90, kemudian PP atau daya primer itu nanti perkalian antara tegangan dikalikan arusnya. Nanti didapatkan arus pada primernya setengah ampere. Soal nomor 37. Perubahan massa radioaktif X memenuhi grafik di bawah. Jadi di sini ada grafik tentang peluruhan radioaktif. Nah, kita disuruh mencari konstanta peluruhan atau yang simbolnya lambda. Lambda itu sama dengan 0,693 dibagi T setengah. T setengah kita bisa cari menggunakan grafik. Pada grafik itu T setengah atau waktu paruh itu bisa dilihat pada saat massa radioaktif meluruh dari 120 menjadi 60, itu kan berarti meluruhnya setengah. Nah, kalau meluruhnya setengah berarti waktu paruhnya itu adalah 3 jam. Sehingga nanti kalau kita mencari konstanta tinggal 0,693 dibagi 3, hasilnya 0,2. Soal nomor 38. Jadi ada massa sebuah inti atom karbon yang memiliki nomor atomnya 6 dan massanya 12. Karbon memiliki 6 proton dan 6 neutron. Massa protonnya 1,0078, massa neutronnya 1,0087. Kita disuruh menentukan besarnya defek massa. Defek massa sama dengan jumlah proton dikalikan massa proton ditambah jumlah neutron kalikan massa neutron dikurangi massa intinya. Nanti tinggal dikalikan aja. Nanti didapatkan bahwa defek massanya itu 0,099. Terus soal nomor 39, perbedaan antara massa inti dengan massa partikel penyusunnya berkaitan dengan inti atom yang tersusun dari proton dan elektron. Hal ini disebabkan karena titik-titik. Kenapa kok ada perbedaan selisih antara massa inti dengan massa penyusun inti? Jadi itu dikarenakan adanya selisih massa inti dan nukleon itu ada yang berubah menjadi energi yang digunakan untuk mengikat proton dan proton lain di dalam inti atom. Nah, dalam fisika inti itu kan kita tahu bahwa di situ ada neutron sama proton, kemudian dikelilingi oleh elektron. Proton dan proton itu tidak saling tolak-menolak sesuai dengan hukum Coulomb. Padahal hukum Coulomb menyatakan antara dua atom yang sejenis maka akan terjadi tolak-menolak. Atau dua muatan yang sejenis akan tolak-menolak. Nah, di sini tidak terjadi tolak-menolak dikarenakan besarnya gaya Coulomb itu lebih kecil.
atau besarnya gaya ikat yang dihasilkan oleh selisih massa inti itu lebih besar daripada gaya kolomnya, sehingga inti atom proton dengan proton itu masih bisa saling terikat. Kemudian soal nomor 40, massa suatu benda yang sedang bergerak menurut pengamat yang diam di bumi bertambah 25% dari massa diamnya. C. Kelajuan ruang hampa, maka kecepatan gerak benda tersebut adalah titik-titik. Masanya adalah sekarang massa setelah terjadi relativitas meningkat 25%, berarti massa akhirnya itu 125% massa awal. Nah, di sini materinya relativitas, kita tinggal memakai dilatasi massa. Dilatasi massa sama dengan akar 1/1 min V kuadrat per C kuadrat dikalikan M0. Kemudian MT per M0 itu adalah 125%. 125% itu sama dengan 125/100. Kalau dibagi 25 nanti 5/4. Maka di situ saya tuliskan 5/4. Nah, 5/4 sama dengan akar 1/1 min V1 kuadrat per C kuadrat. Di sini langsung kita balik agar lebih mudah, maka V1 kuadrat per C kuadrat sama dengan 1/16, 1 min 16/25. Kemudian melalui persamaan pindah ruas nanti didapatkan V-nya itu sama dengan 3/5C atau V sama dengan 0,6